dalam psikologi industri dan organisasi, yaitu motivasi kerja atau motivation at work. Nah, selain itu, kita juga akan mengupas tuntas mengenai teori-teori yang ada di motivasi kerja. Teman-teman, sebelum kita mengetahui teori-teori dari motivasi kerja, kita perlu tahu apa sih motivasi kerja itu? Jadi, motivasi kerja adalah kekuatan yang mendorong, mengarahkan, dan juga mempertahankan perilaku individu dalam konteks pekerjaan. Jadi, individu berusaha untuk mencapai tujuan-tujuan pekerjaan yang diharapkan. Nah, meskipun motivasi itu sulit untuk diamati, namun dapat disimpulkan melalui perilaku observasi dan juga teknik pengukuran psikologis. Jadi, teori yang pertama yaitu teori kebutuhan milik Abraham Maslow. Maslow menyusun kebutuhan manusia dalam bentuk piramida. Nah, teman-teman, dalam piramida ini dibagi lagi menjadi 5 tingkatan. Yang pertama, kebutuhan fisiologis, kedua, kebutuhan keamanan, ketiga, kebutuhan sosial, keempat, kebutuhan penghargaan, dan yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Selanjutnya, teori ENG milik Clayton Aldefer. Aldefer menyederhanakan teori Maslow dalam bentuk 3 kategori. Yang pertama, eksistensi, yaitu kebutuhan dasar dan keamanan. Kedua, relatedness, yaitu kebutuhan sosial dan hubungan. Dan yang ketiga, growth, yaitu pengembangan diri dan potensi karyawan. Selanjutnya terdapat motivasi prestasi dari David McClelland. McClelland mengidentifikasi 3 bagian utama dalam pekerjaan. Yang pertama ada need for achievement, yaitu dorongan untuk sukses. Lalu yang kedua ada need for power, yaitu kebutuhan untuk mengontrol. Dan yang terakhir ada need for affiliation, yaitu kebutuhan atau dorongan untuk menjalin hubungan pada lingkungan pekerjaan. Nah, selanjutnya ada teori berdasarkan perilaku atau behavior based theory yang dikemukakan oleh B.F. Skinner. Di mana yang pertama ada reinforcement. Reinforcement sendiri adalah penguatan yang diberikan atasan kepada karyawan. Reinforcement sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama ada reinforcement positif. Contohnya, ketika karyawan bekerja dengan bagus, karyawan akan mendapatkan bonus dari atasan. Yang kedua ada reinforcement negatif, yang dimana karyawan akan terbebas dari lembur karena dia menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu. Nah, yang kedua ada punishment. Punishment adalah hukuman, dan ini juga terbagi menjadi 2. Yang pertama ada punishment positif dan punishment negatif. Punishment positif, contohnya atasan akan menegur karyawan yang berperilaku tidak baik pada dunia kerja. Dan yang kedua ada punishment negatif. Punishment negatif bisa jadi karyawan tidak mendapatkan bonus karena perilaku buruk yang ia tunjukkan pada saat di dunia kerja. Nah, yang selanjutnya adalah goal-setting theory atau teori penetapan tujuan yang dikemukakan oleh Edwin Olov pada tahun 1964. Teori ini menyatakan bahwa menetapkan tujuan yang spesifik, jelas, menantang, dan terukur dapat meningkatkan motivasi kerja dalam diri individu untuk mencapai hal yang lebih baik. Teori ini menekankan pentingnya komitmen terhadap tujuan yang kita buat dan adanya timbal balik untuk mencapai hasil yang lebih baik atau kerja yang lebih baik. Pada teori ini ada 5 prinsip. Yang pertama ada clarity, yang kedua ada komitmen, yang ketiga ada challenge, yang keempat ada feedback, dan yang kelima ada task dan complexity. Nah, selanjutnya ada self-determination theory yang dikemukakan oleh Edward dan Richard Ryan. Yang pertama ada teori intrinsik, di mana teori intrinsik ini muncul dari dalam diri kita atau diri karyawan karena kepuasan. Contohnya, karyawan akan puas dan senang ketika menyelesaikan tugas yang dimana itu adalah challenge bagi dirinya. Dan yang kedua ada motivasi ekstrinsik, di mana motivasi ini muncul karena ada stimulus dari luar seperti kewajiban, upah, dan juga hadiah. Contohnya, karyawan akan lebih cepat menyelesaikan pekerjaannya karena ingin mendapatkan promosi atau bonus atau upah dari atasan. Nah, dalam self-determination theory ini ada 3 poin utama yang dapat menunjukkan motivasi intrinsik dalam diri individu. Yang pertama ada autonomy atau kebebasan dalam bekerja. Yang kedua ada competence atau merasa mampu dan berkembang. Yang ketiga ada relatedness, yaitu merasa terhubung dengan orang lain. Motivasi kerja yang rendah pada karyawan merupakan isu utama pada psikologi industri dan organisasi karena dapat berdampak pada kinerja dan juga produktivitas perusahaan atau organisasi. Jadi perlu adanya penanganan pada karyawan yang memiliki motivasi kerja yang rendah. Emang penanganannya apa sih, Kak? Oke. Jadi penanganan yang pertama adalah memberikan kompensasi yang layak kepada karyawan. Yang kedua, memperbaiki aspek-aspek kepuasan kerja.
Lalu yang ketiga, menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, serta mendukung pertumbuhan individu karyawan. Keempat, melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan. Dan yang kelima adalah mendorong kerjasama tim serta komunikasi yang efektif antara pemimpin dan juga karyawan. Nah, segitu dulu pembahasan singkat dari materi motivasi kerja atau motivation at work dari kelompok 3. Semoga dapat menambah insight teman-teman dan membuat kita semua semangat dalam menjalani aktivitas. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, Komen dan share video ini agar editor kita happy.